9 makanan khas daerah Indonesia yang mendunia, enak dan legendaris. Kekayaan rempah-rempah yang dimiliki Indonesia secara tidak langsung membuatnya terkenal menjadi negara yang kaya akan kuliner. Dengan ragam cita rasa, bahkan setiap daerah di Indonesia memiliki makanan khasnya tersendiri. Bukan hanya enak setiap makanan khas, daerah Indonesia juga memiliki filosofinya tersendiri, semacam mewakili masyarakat yang membuatnya. Misalnya makanan khas masyarakat Jawa yang cenderung manis akan sangat berbeda dengan makanan khas masyarakat Sumatera yang lebih pedas. Sangat mudah menemukan makanan dari setiap daerah di Indonesia meskipun kamu tak berkunjung ke daerah asalnya sekalipun. Saking populernya beberapa makanan khas daerah Indonesia juga terkenal hingga mancanegara. Barangkali beberapa di antaranya sudah kamu coba atau bahkan menjadi makanan favoritmu juga. Berikut 7 makanan khas daerah Indonesia yang mendunia. 1. Rendang. Rendang atau randang dalam bahasa Minangkabau adalah masakan yang berbahan dasar daging asli Indonesia yang berasal dari Minangkabau. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama dengan menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Proses memasaknya memakan waktu berjam-jam, biasanya sekitar 4 jam. Hingga yang tinggal hanyalah potongan daging berwarna hitam pekat dan dedak. Dalam suhu ruangan, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Rendang yang dimasak dalam waktu yang lebih singkat dan santannya belum mengering disebut kalio, berwarna coklat terang keemasan. Rendang dapat dijumpai di rumah makan Padang di seluruh dunia. Masakan ini populer di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan Thailand. Di daerah asalnya, Minangkabau, rendang disajikan di berbagai upacara adat dan perhelatan istimewa. Meskipun rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau, teknik memasak serta pilihan dan penggunaan bumbu rendang berbeda-beda menurut daerah. Pada 2011, rendang pernah dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World's 50 Most Delicious Food. 50 hidangan terlezat dunia, versi CNN International. Pada 2018, rendang secara resmi ditetapkan sebagai salah satu dari 5 hidangan nasional Indonesia. Rendang adalah masakan yang kaya akan kandungan bumbu rempah. Selain bahan dasar daging, rendang menggunakan santan kelapa, karambia, dan campuran dari berbagai bumbu khas yang dihaluskan. Di antaranya cabai, lado, serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah dan aneka bumbu lainnya yang biasanya disebut sebagai pemasak. Keunikan rendang adalah penggunaan bumbu-bumbu alami yang bersifat antiseptik dan membunuh bakteri patogen, sehingga bersifat sebagai bahan pengawet alami. Bawang putih, bawang merah, jahe, dan lengkuas diketahui memiliki aktivitas antimikroba yang kuat. Tidak mengherankan jika rendang dapat disimpan 1 minggu hingga 4 minggu.
Proses memasak rendang asli dapat menghabiskan waktu berjam-jam. Biasanya sekitar 4 jam, karena itulah memasak rendang memerlukan waktu dan kesabaran. Potongan daging dimasak bersama bumbu dan santan dalam panas api yang tepat, diaduk pelan-pelan hingga santan dan bumbu terserap daging. Setelah mendidih, apinya dikecilkan dan terus diaduk hingga santan mengental dan menjadi kering. Memasak rendang harus sabar dan telaten ditunggui. Senantiasa dengan hati-hati dibolak-balik agar santan mengering dan bumbu terserap sempurna, tanpa menghanguskan atau menghancurkan daging. Proses memasak ini dikenal dalam seni kuliner modern dengan istilah karamelisasi, karena menggunakan banyak jenis bumbu. Rendang dikenal memiliki cita rasa yang kompleks dan unik. 2. Soto. Makanan khas daerah Indonesia berikutnya yang jadi favorit banyak orang adalah soto. Makanan sejenis sup dengan kuah rebusan ayam atau sapi ini memiliki cita rasa yang unik dan menggugah selera. Kuah berwarna kekuningan dengan rasa gurih dan harum. Warna kuning dikarenakan dari kunyit, bawang merah, bawang putih sebagai bumbu dasarnya. Sedangkan soto daging biasa berwarna bening atau berkuah santan. Soto dapat ditemukan di tiap daerah, khususnya di Pulau Jawa. Banyak sekali varian soto di Indonesia, salah satunya adalah soto Lamongan, soto Kudus, soto Betawi, soto Bandung, soto Padang, soto Jepara, soto Banjar, coto Makassar, dan masih banyak lainnya. 3. Pempek. Pempek atau empek-empek adalah makanan yang terbuat dari daging ikan yang digiling lembut yang dicampur tepung kanji atau tepung sagu, serta komposisi beberapa bahan lain seperti telur, bawang putih yang dihaluskan, penyedap rasa, dan garam. Pempek biasanya disajikan dengan kuah cuka yang memiliki rasa asam, manis, dan pedas. Pempek sering disebut sebagai makanan khas Palembang. Meskipun hampir semua daerah di Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu juga memproduksinya. Pempek dapat ditemukan dengan mudah di kota Palembang, beberapa daerah Sumatera Selatan hingga Provinsi Bengkulu, ada yang menjualnya di restoran, ada yang di pinggir jalan, dan pula yang dipikul. Pada tahun 1880-an, penjual biasa memikul satu keranjang penuh pempek sambil berjalan kaki berkeliling menjajakan dagangannya. Pempek telah berada di Palembang sejak masuknya perantau Tionghoa ke Palembang, yaitu di sekitar abad ke-16, saat Sultan Mahmud Badarudin II berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam. Menurut tradisi, nama empek-empek atau pempek diyakini berasal dari sebutan apek atau pek-pek, yaitu sebutan untuk paman atau lelaki tua Tionghoa. Berdasarkan cerita masyarakat, sekitar tahun 1617 seorang apek berusia 65 tahun yang tinggal di daerah perakitan, tepian sungai Musi, merasa prihatin menyaksikan tangkapan ikan yang berlimpah di Sungai Musi yang belum seluruhnya dimanfaatkan dengan baik, hanya sebatas digoreng dan dipindang. Ia kemudian mencoba alternatif
Pengolahan lain, ia mencampur daging ikan giling dengan tepung tapioka, sehingga dihasilkan makanan baru. Makanan baru tersebut dijajakan oleh para apek dengan bersepeda keliling kota. Karena penjualnya dipanggil dengan sebutan pek apek, maka makanan tersebut akhirnya dikenal sebagai empek-empek atau pempek. Akan tetapi cerita rakyat ini patut ditelaah lebih lanjut, karena beberapa bagian kisah ini kurang tepat dengan kronologi sejarah. Misalnya, singkong sebagai bahan tepung tapioka baru diperkenalkan bangsa Portugis ke Indonesia pada abad ke-16, sementara bangsa Tionghoa telah menghuni Palembang sekurang-kurangnya sejak masa Sriwijaya. Selain itu, velosipede, sepeda, baru dikenal di Perancis dan Jerman pada abad ke-18. Sultan Mahmud Badarudin pun baru dilahirkan pada tahun 1767. Meskipun demikian, mungkin pempek merupakan adaptasi dari makanan olahan ikan Tionghoa, seperti bakso ikan, kekian ataupun ngoh hiang. Asal mula pempek memang berasal dari Palembang, namun sejarah asal mula hidangan ini kurang jelas. Dongeng tradisional mengaitkannya dengan pengaruh kuliner Tionghoa. Akan tetapi sebagian sejarawan menyebutkan bahwa pempek mungkin berasal dari makanan kuno yang disebut kelesan, makanan kukus yang dibuat dari campuran adonan sagu dan daging ikan, dan diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya pada kurun abad 7 Masehi. Tepung sagu didapatkan dari pati batang pohon rumbia atau enau. Dan cerita mengenai pempek berasal dari orang Tionghoa di Palembang. Kemungkinan memang benar adanya, mengingat saat ini bahwa mayoritas pedagang pempek kenamaan di kota Palembang dimiliki oleh pedagang dari etnis Tionghoa. 4. Nasi Padang. Nasi Padang adalah nasi putih yang disajikan dengan berbagai macam lauk pauk khas Indonesia. Kata Padang merujuk pada ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Padang. Nasi Padang adalah sebuah hidangan yang disajikan secara lengkap secara prasmanan dengan daging, ikan, sayuran, dan makanan pedas dimakan dengan nasi putih. Itu adalah komoditas ekspor paling terkenal dan masyarakat Minangkabau mempunyai kontribusi yang besar untuk masakan Indonesia. Restoran Padang biasanya ditandai dengan bangunan bergaya rumah gadang, atapnya yang lonjong dan melengkung, dan gaya khas etalasenya. Etalase nasi Padang biasanya terdiri dari piring dan mangkuk yang ditumpuk sedemikian rupa, ditata dan diisi dengan berbagai hidangan. Restoran Padang, terutama yang kecil menengah, biasanya memakai nama-nama dalam bahasa Minang. Nasi Padang adalah bagian yang tak terpisahkan dari aparatur negara Indonesia. Istirahat makan siang di daerah perkotaan, ketika harga nasi Padang di wilayah Jakarta dan sekitarnya dinaikkan pada 2016. Pegawai Negeri Sipil Kota Madia Jakarta menuntut uang lauk pauk, uang makan, sebagai komponen gaji PNS, akan dibangkitkan juga. Nasi Padang yang disajikan di restoran Padang mudah ditemukan di berbagai kota di Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan,
Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua, ke negara-negara tetangga. Malaysia dan Singapura, dan Australia karena masyarakat Minangkabau memiliki kebiasaan merantau, imigrasi, memberikan kontribusi terhadap penyebaran perantau Minang melampaui batas kampung halaman mereka di Sumatera Barat. Berdasarkan CNN Travel, nasi Padang terdaftar sebagai salah satu dari 40 makanan yang masyarakat Singapura tidak bisa hidup tanpanya. Ada 2 jenis yang melayani di sebuah restoran Padang: pesan, ordering, dan hidang. Melayani, metode pesan adalah cara yang paling umum, biasanya dilakukan oleh 1 atau 2 pelanggan. Pelanggan memeriksa jendela tampilan dan memilih hidangan yang mereka inginkan untuk mengkonsumsi langsung kepada pelayan di depan. Dekat jendela display, dan hidangan segera disajikan. Hal ini biasanya umum dilakukan dalam skala kecil restoran Padang. Pada restoran Padang yang lebih besar, hidang meriah melayani biasanya dilakukan. Perjamuan hidangan paling cocok untuk makan dalam kelompok. Setelah pelanggan duduk, mereka tidak harus memesan. Pelayan dengan piring ditumpuk di atas tangan mereka akan segera menyajikan hidangan di atas meja. Meja dengan cepat akan diatur dengan puluhan piring kecil yang penuh dengan kaya rasa makanan seperti daging sapi rendang, kari ikan, direbus sayuran, cabai, terong, kari hati sapi, babat, usus, atau tendon kaki, paru, sapi goreng, ayam goreng, dan tentu saja sambal, saus pedas di mana-mana di Indonesia. Lusinan piring adalah jumlah yang normal. Bisa mencapai 14 hidangan atau lebih. Nasi Padang akan langsung ada di meja secara prasmanan. Pelanggan hanya membayar apa yang mereka konsumsi dari prasmanan. Cara makan makanan di Minang adalah hal umum untuk makan dengan 1 tangan. Mereka biasanya memberikan kobokan, mangkuk kecil yang berisikan air dengan irisan jeruk nipis di dalamnya untuk memberikan aroma segar. Air ini digunakan untuk mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Jika pelanggan tidak ingin makan dengan tangan, pelanggan dapat meminta sendok dan garpu. 5. Papeda. Berikutnya, papeda merupakan makanan khas daerah Indonesia dari Papua yang terbuat dari sagu. Papeda harus dimasak selama beberapa menit sampai tekstur makanan berubah menjadi bubur putih. Dengan tekstur lengket seperti itu terasa hambar. Sebagai pelengkap, makanan khas daerah Papua ini diberi ikan kuah pedas dan sayur-sayuran. Di berbagai wilayah pesisir dan dataran rendah di Papua, sagu merupakan bahan dasar dalam berbagai makanan. Sagu bakar, sagu lempeng, dan sagu bola menjadi sajian yang paling banyak dikenal di berbagai pelosok Papua, khususnya dalam tradisi kuliner masyarakat adat di Kabupaten Mapi, Asmat, hingga Mimika. Papeda merupakan salah satu sajian khas sagu yang jarang ditemukan. Antropolog sekaligus Ketua Lembaga Riset Papua, Joshua Robert Mansoben, menyatakan bahwa papeda dikenal lebih luas dalam tradisi masyarakat
adat Sentani dan Abrap di Danau Sentani dan Arso, serta Manokwari. Pada umumnya, papeda dikonsumsi bersama dengan ikan tongkil. Namun, papeda dapat juga dikombinasikan dengan ikan gabus, kakap merah, bubara, hingga ikan kue. Selain ikan kuah kuning, bubur papeda juga dapat dinikmati dengan sayur ganemo yang diolah dari daun melinjo muda yang ditumis dengan bunga pepaya muda dan cabai merah. 6. Gudeg. Gudeg adalah hidangan khas Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat hidangan ini. Warna coklat biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan. Gudeg biasanya dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental, areh, ayam kampung, telur, tempe, tahu dan sambal goreng krecek. Gudeg sangat populer di Jawa. Hidangan ini merupakan hidangan populer baik sebagai masakan rumahan maupun hidangan jalanan. Gudeg juga diproduksi secara industri sebagai makanan kaleng. Gudeg juga bisa ditemui di luar Indonesia, khususnya di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Gudeg dibuat dari buah nangka yang tumbuh di banyak pulau di Kepulauan Melayu, khususnya di Jawa, dan merupakan tanaman pangan yang cukup penting. Sejumlah besar rempah-rempah dan bumbu tertentu digunakan dalam proses perebusan. Rempah ini juga meningkatkan masa simpan gudeg. Di Jawa Tengah, ada legenda yang mengaitkan asal-usul gudeg dengan berdirinya Kesultanan Mataram pada akhir abad ke-16. Dikisahkan bahwa pada saat itu pejuang yang membuka hutan untuk pembangunan ibu kota negara baru di wilayah Yogyakarta saat ini tidak mendapat pasokan makanan yang memadai. Sementara itu hanya pohon nangka dan kelapa yang tumbuh subur di hutan tersebut. Saat masih muda buah nangka keras dan tidak dapat dimakan mentah, mereka pun merebus buah nangka muda dalam santan dalam panci logam besar dan mengaduknya dengan papan kayu. Proses memasak seperti ini dalam bahasa Jawa sehari-hari disebut hangudeg atau mengaduk. Dari kata inilah menurut legenda, menjadi asal mula nama makanan yang ditemukan oleh prajurit Mataram tersebut, gudeg. 7. Ayam taliwang. Sedangkan, ayam taliwang merupakan makanan khas daerah Indonesia dari Nusa Tenggara Barat yang berbahan dasar daging ayam. Daging ayam tersebut dibakar dengan bumbu cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, tomat, terasi goreng, kencur, gula merah dan garam. Disajikan bersama bumbu tambahan dan menu tambahan seperti plecing kangkung. 8. Nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu makanan favorit bagi kebanyakan orang Indonesia, bahkan banyak para wisatawan luar negeri pun juga sangat menyukainya. Nasi goreng banyak sekali ditemui di mana-mana di seluruh kota di Indonesia, mulai makanan jalanan sampai pada restoran-restoran mewah serta hotel juga mempunyai menu nasi goreng. Makanan nasi goreng ini sudah sangat merakyat di kalangan masyarakat di Indonesia, bahkan nasi goreng juga sudah banyak
dikenal dan dijual di berbagai negara di luar negeri. Bagi para traveler, makan nasi goreng sudah tidak asing lagi bagi lidah mereka karena kebanyakan para traveler baik dari dalam maupun dari luar negeri sudah pernah mendengar nama nasi goreng ini bagi mereka. 9. Rawon. Rawon adalah masakan Indonesia berupa sup daging berkuah hitam dengan campuran bumbu khas yang menggunakan kluwek. Rawon, meskipun dikenal sebagai masakan khas Jawa Timur, dikenal pula oleh masyarakat Jawa Tengah sebelah timur. Daging untuk rawon umumnya adalah daging sapi yang dipotong kecil. Kecil, utamanya adalah bagian sandung lamur. Bumbu supnya sangat khas Indonesia, yaitu campuran bawang merah, bawang putih, lengkuas, laos, ketumbar, kemiri, serai, kunir, cabai, kluwek, garam, serta minyak nabati. Semua bahan ini dihaluskan, lalu ditumis sampai harum. Campuran bumbu ini kemudian dimasukkan dalam kaldu rebusan daging bersama-sama dengan daging. Warna gelap khas rawon berasal dari kluwek. Di luar negeri, rawon disebut sebagai black soup. Rawon disajikan bersama nasi, dilengkapi dengan tauge berekor pendek, telur asin, daun bawang, kerupuk udang, daging sapi goreng, empal, dan sambal. Beberapa pelengkap lain yang juga dapat dihidangkan bersama rawon adalah olahan jeroan, dan di daerah Pasuruan rawon juga lazim dikonsumsi dengan mendol, perkedel tempe, dan disajikan di atas daun pisang. Kunci lezat rawon juga berada pada olahan kuahnya yang berasal dari kaldu daging yang digunakan, baik dari lemak daging, tulang muda, maupun kulit. Bagaimana, apakah kalian semua ingin mencobanya? Jika ada masukan yang lain tentang makanan khas Indonesia, silahkan komentar di bawah ya.